Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 94 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer dengan saya sendiri Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 210320100100 dan teman saya. Dan saya Ubaidillah dengan NPM 210320101101. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai modul 4B yaitu fleksi melanjutan. Oke, selanjutnya akan aku jelasin mengenai modul 4B ini yang menggunakan FlexSim. Di sini menggunakan studi kasus yaitu pembuatan dompet kulit. Di sini pertama-tama ada sumber bahan kulit, lalu bahan kulitnya masuk ke dalam proses penjahitan. Lalu kemudian ada dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada dompet bifold dan dompet zip. Nah, kemudian kedua jenis dompet ini masuk ke inspeksi untuk dilakukan pengecekan. Lalu terdapat dua konveyor yang mencabangkan ke dua lokasi, yaitu mesin packaging 1 dan packaging 2. Nah, mesin packaging 1 ini untuk dompet bifoldnya dan yang packaging 2 untuk dompet zip. Lalu kemudian akan masuk ke gudang sementara 1 dan 2, lalu masuk ke rak 1 dan rak 2. Lalu kemudian di sini ada tiga jenis operator, ada operator manusia, terus ini ada semacam truk ya, dan ini ada alat pengangkut. Lalu kemudian untuk waktunya yaitu selama 28.800 detik. Dan kemudian pada pukul 1 nanti akan istirahat sejenak. Lalu kemudian kita coba run. Nah, di sini ada dua jenis dompet kan, yang warna pink ini untuk dompet default dan warna biru untuk dompet zip. Kita cepatkan. Nah, ini berhenti sebentar untuk istirahat, lalu kemudian dilanjutkan lagi. Nah, sudah selesai dan ini hasil running dari model yang telah dibuat. Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya sambung ke tahap 14 yaitu tahap dashboard. Kita klik dashboard di sini dan kita pilih average width yang ini dan kita taruh di sini. Kemudian kita pilih objeknya. Ada 5 objek. Yang pertama adalah GUI, prosesor, ada source, ada combiners, dan rak. Kemudian kita select, kita apply, oke. Kita atur posisinya. Selanjutnya kita masukkan juga start bar, pilih ini, masukkan di sini. Dan seperti tadi kita pilih objeknya ada 5 juga, wheel, prosesor, source, combiners, dan rak. Kemudian kita select. Kemudian untuk di state profile ini kita hanya memilih idle processing dan block ya, dan lainnya kita bisa hapuskan terlebih dahulu ya, dengan cara kita hilangkan centangnya untuk yang tidak dipilih dan kita hapuskan dengan tanda silang ini. Kemudian kita apply, oke. Nanti kita run, tetapi kita harus melihat dulu runtime-nya berapa, udah di second. Habis itu kita reset juga dan kita run.
Oke, setelah datanya sudah diketahui, seperti berikut ini, kita akan menganalisanya pada laporan nantinya. Selanjutnya akan kami sambung dengan penjelasan laporan modul 4B Flexim lanjutan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai laporan modul 4B, yaitu mengenai analisis simulasi alur produksi dompet pada PT Gowan menggunakan software Flexim. Selanjutnya kita memasuki abstrak. Dalam memenuhi persaingan industri saat ini yang semakin ketat, perusahaan harus mampu bertahan di gempuran banyak perusahaan sinis. PT Gowan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa dompet. Perusahaan ini memiliki permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu terjadi kondisi bottleneck pada beberapa stasiun yang menyebabkan terjadinya penumpukan saat pemrosesan bahan baku. Dalam penelitian ini akan dilakukan penyelesaian masalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk dompet pada PT Gowan menggunakan bantuan software Flexim. Kemudian kita memasuki pendahuluan. Yang pertama di sini yaitu sektor industri merupakan sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian disambung dengan pengertian pemodelan sistem, di mana pengertian pemodelan sistem adalah suatu langkah awal yang dilakukan untuk pembuatan suatu rekayasa perangkat lunak dari sebuah sistem yang akan disimulasikan. PT Gowan sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa dompet. Proses produksi yang terjadi di antaranya adalah proses pemotongan, kulit, penjahitan, perekatan, dan finishing. Pada permasalahan PT Gowan, simulasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya adalah simulasi sistem discrete, di mana simulasi sistem discrete sendiri merupakan simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik discrete dalam waktu yang dipicu oleh kejadian. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dipaparkan, tujuan penelitian kali ini guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT Gowan dengan melakukan simulasi menggunakan bantuan software Flexim. Tujuan dari studi simulasi pada sistem alur ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem produksi yang terjadi pada penumpukan saat proses produksi yang selanjutnya agar dapat meminimalisir kerugian pada PT Gowan sehingga didapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya kita memasuki subbab kedua, yaitu metodologi penelitian. Sebelum dilakukan proses pada software, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data, di mana pengumpulan data didapatkan dari data sekunder yang diperoleh melalui data historis perusahaan PT Gowan. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama, data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, kemudian data material handling, kemudian data waktu pengamatan, kemudian data lama waktu kerja, dan yang terakhir adalah data lama waktu istirahat kerja. Diperoleh data waktu pengamatan dari proses penjahitan dan inspeksi pembuatan dompet PT Gowan sebagai berikut ini. Setelah melalui proses penjahitan dan inspeksi, proses diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Kemudian kita masuki tahap pengolahan data, di mana tahap ini berupa flowchart seperti terlihat pada gambar berikut ini. Dan disambung dengan penjelasan dari flowchart tersebut. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini didapatkan yaitu bagaimana cara PT Gowan mensimulasikan sistem perencanaan persediaan untuk menemukan solusi optimal dalam merencanakan produksi dompet agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan disambung sampai tahap selesai dan menghasilkan hasil yang valid. Kemudian kita masuki tahap ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Kita masuki subbab yang pertama, sub-subbab yang pertama yaitu model, di mana model dari proses produksi dompet PT Gowan adalah dalam software Flexim adalah sebagai berikut ini.
Gambar ini menunjukkan layout dari stasiun kerja mixing produk dompet pada PT Gowan. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu penjahitan yang merupakan kegiatan menjahit sumber bahan baku yang merupakan kulit yang nantinya akan dibedakan menjadi dompet bifold dan dompet zip. Inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecatatan pada produk dompet, packing yang merupakan kegiatan pengempakan atau pengelompokan produk, dan ada put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir dalam gudang atau rak. Kemudian disambut dengan verifikasi dan validasi, di mana pada model ini verifikasi dan validasi metode dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengujian dapat menghasilkan hasil yang valid atau tidak. Kemudian kita masuki verifikasi. Di sini model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sempurna dengan benar. Kemudian kita masuki tahap validasi. Dengan tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama aktivitas berlangsung. Berikut ini merupakan validasi data stasiun kerja pada penjahitan. Didapatkan 3 model distribusi dengan relatif skor yang paling tinggi. Yang pertama adalah Johnson SB sebesar 98,39, Beta sebesar 94,35, dan ada Rayleigh sebesar 91,94. Dan setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi Johnson bounded seperti berikut ini. Selanjutnya ini adalah validasi data stasiun kerja pada inspeksi. Didapatkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi. Yang pertama adalah Beta dengan nilai 94,68, Johnson SB sebesar 84,68, kemudian ada Erlang sebesar 79,03. Dan didapatkan juga data nilai distribusi Beta seperti berikut ini. Kemudian kita memasuki sub-bab output simulasi. Yang pertama adalah dashboard work in process. Seperti yang dapat dilihat, berdasarkan gambar tersebut diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber bahan kulit, sumber palet sebanyak 0, pada penjahitan sebesar 4, pada inspeksi sebesar 4, dan pada dompet default sebesar 4. Kemudian pada dompet zip sebesar 290, pada mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 itu 1, pada gudang sementara 1 sebesar 2, pada gudang sementara 2 sebesar 1, dan pada rak 1 sebesar 166, dan rak 2 sebesar 37. Kemudian dapat dilihat lagi ada dashboard state bar. Di sini didapatkan presentase idle, processing, dan bloat pada fixed resource-nya. Seperti pada paragraf di layar dapat dilihat persentase-persentase yang ada. Kemudian kita memasuki analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada dompet zip, yaitu sebanyak 290 produk. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Kemudian selain itu, dapat diketahui pula pada mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,11% dan persentase processing sebesar 99,89%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi. Kemudian kita memasuki kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk dompet pada PT Gowan di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging.
Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada dompet zip, yaitu sebanyak 290 produk, dan diketahui bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi, karena memiliki persentase idle sebesar 0,11% dan persentase processing sebesar 99,89%. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses dompet zip dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Selain itu juga, pada saat pengambilan data lebih diteliti lagi agar pada saat pengujian dan simulasi modul pada software Flexim dapat mendapatkan hasil yang valid. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan pada modul 4B ini. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kepada penjelasan modul 4B ini. Salah sih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai laporan modul 4B, yaitu mengenai analisis simulasi alur produksi dompet pada PT Gowan menggunakan software Flexim. Selanjutnya kita memasuki abstrak. Dalam memenuhi persaingan industri saat ini yang semakin ketat, perusahaan harus mampu bertahan di gempuran banyak perusahaan sinis. PT Gowan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa dompet. Perusahaan ini memiliki permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu terjadi kondisi bottleneck pada beberapa stasiun yang menyebabkan terjadinya penumpukan saat pemrosesan bahan baku. Dalam penelitian ini akan dilakukan penyelesaian masalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk dompet pada PT Gowan menggunakan bantuan software Flexim. Kemudian kita memasuki pendahuluan. Yang pertama di sini yaitu sektor industri merupakan sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian disambung dengan pengertian pemodelan sistem, di mana pengertian pemodelan sistem adalah suatu langkah awal yang dilakukan untuk pembuatan suatu rekayasa perangkat lunak dari sebuah sistem yang akan disimulasikan. PT Gowan sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa dompet. Proses produksi yang terjadi di antaranya adalah proses pemotongan, kulit, penjahitan, perekatan, dan finishing. Pada permasalahan PT Gowan, simulasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya adalah simulasi sistem discrete, di mana simulasi sistem discrete sendiri merupakan simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik discrete dalam waktu yang dipicu oleh kejadian. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dipaparkan, tujuan penelitian kali ini guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT Gowan dengan melakukan simulasi menggunakan bantuan software Flexim. Tujuan dari studi simulasi pada sistem alur ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem produksi yang terjadi pada penumpukan saat proses produksi yang selanjutnya agar dapat meminimalisir kerugian pada PT Gowan sehingga didapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya kita memasuki subbab kedua, yaitu metodologi penelitian. Sebelum dilakukan proses pada software, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data, di mana pengumpulan data didapatkan dari data sekunder yang diperoleh melalui data historis perusahaan PT Gowan. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama, data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, kemudian data material handling, kemudian data waktu pengamatan, kemudian data lama waktu kerja, dan yang terakhir adalah data lama waktu istirahat kerja. Diperoleh data waktu pengamatan dari proses penjahitan dan inspeksi pembuatan dompet PT Gowan sebagai berikut ini.
Setelah melalui proses penjahitan dan inspeksi, proses diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Kemudian kita masuki tahap pengolahan data, di mana tahap ini berupa flowchart seperti terlihat pada gambar berikut ini. Dan disambung dengan penjelasan dari flowchart tersebut. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini didapatkan yaitu bagaimana cara PT Gowan mensimulasikan sistem perencanaan persediaan untuk menemukan solusi optimal dalam merencanakan produksi dompet agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan disambung sampai tahap selesai dan menghasilkan hasil yang valid. Kemudian kita masuki tahap ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Kita masuki subbab yang pertama yaitu model, di mana model dari proses produksi dompet PT Gowan adalah dalam software Flexim adalah sebagai berikut ini. Gambar ini menunjukkan layout dari stasiun kerja mixing produk dompet pada PT Gowan. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu penjahitan yang merupakan kegiatan menjahit sumber bahan baku yang merupakan kulit yang nantinya akan dibedakan menjadi dompet bifold dan dompet zip. Inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecatatan pada produk dompet, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan ada put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir dalam gudang atau rak. Kemudian disambut dengan verifikasi dan validasi, di mana pada model ini verifikasi dan validasi metode dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengujian dapat menghasilkan hasil yang valid atau tidak. Kemudian kita masuki verifikasi. Di sini model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sempurna dengan benar. Kemudian kita masuki tahap validasi. Dengan tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama aktivitas berlangsung. Berikut ini merupakan validasi data stasiun kerja pada penjahitan. Didapatkan 3 model distribusi dengan relatif skor yang paling tinggi. Yang pertama adalah Johnson SB sebesar 98,39, Beta sebesar 94,35, dan ada Rayleigh sebesar 91,94. Dan setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi Johnson bounded seperti berikut ini. Selanjutnya ini adalah validasi data stasiun kerja pada inspeksi. Didapatkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi. Yang pertama adalah Beta dengan nilai 94,68, Johnson SB sebesar 84,68, kemudian ada Erlang sebesar 79,03. Dan didapatkan juga data nilai distribusi Beta seperti berikut ini. Kemudian kita memasuki subbab output simulasi. Yang pertama adalah dashboard work in process. Seperti yang dapat dilihat, berdasarkan gambar tersebut diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber bahan kulit, sumber palet sebanyak 0, pada penjahitan sebesar 4, pada inspeksi sebesar 4, dan pada dompet bifold sebesar 4. Kemudian pada dompet zip sebesar 290, pada mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 itu 1, pada gudang sementara 1 sebesar 2, pada gudang sementara 2 sebesar 1, dan pada rak 1 sebesar 166, dan rak 2 sebesar 37. Kemudian dapat dilihat lagi ada dashboard state bar. Di sini didapatkan presentase idle, processing, dan block pada fixed resource-nya. Seperti pada paragraf di layar dapat dilihat presentase-presentase yang ada. Kemudian kita memasuki analisa output.
Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada dompet zip yaitu sebanyak 290 produk. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Kemudian, selain itu dapat diketahui pula pada mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,11% dan persentase processing sebesar 99,89%. Di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi. Kemudian kita memasuki kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk dompet pada PT Goan di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada dompet zip, yaitu sebanyak 290 produk, dan diketahui bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi, karena memiliki persentase idle sebesar 0,11% dan persentase processing sebesar 99,89%. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses dompet zip dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Selain itu juga, pada saat pengambilan data lebih diteliti lagi agar pada saat pengujian dan simulasi modul pada software Flexim dapat mendapatkan hasil yang valid. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan pada modul 4B. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penjelasan modul 4B yaitu Flexim lanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.